ini daerah yang pertama segini. Oke, ini daerah pertama. Kemudian daerah yang kedua itu misalkan ganti warnanya ya. Kita gunakan warna ini misalkan. Daerah yang kedua tuh ini. Daerah yang kedua. Oke, kemudian daerah yang ketiganya misalkan kita gunakan warna ungu saja ya. Daerah ketiganya misalkan ini. Nah, ini daerah ketiga dibatasi oleh ini. Paham ya? Kemudian daerah keempatnya yang di luar. Nah, jadi keempat daerah ini membagi S ya. Jadi S ini terbagi ke 4 daerah sehingga jumlah anggota yang ada di S itu sama dengan jumlah anggota yang ada di daerah pertama ditambah daerah kedua ditambah daerah ketiga ditambah daerah keempat. Jadi kalau kita misalkan NS itu kita lambangkan sebagai ini ya. Kita ganti terlebih dahulu warnanya. Misalkan NS itu melambangkan banyaknya anggota dari himpunan S dari semesta, maka itu sama dengan anggota pada daerah 1 ditambah anggota pada daerah kedua ya. Gitu ya, ditambah anggota pada daerah ketiga sampai daerah keempat gitu ya. Tambah anggota daerah keempat. Kan? Berarti untuk mencari S ini ada hubungannya. Daerah satunya ada berapa buah, daerah 2-nya ada, daerah 3-nya ada berapa, daerah 4-nya berapa. Nah, daerah 1 itu apa? Nah, daerah 1 itu maknanya ini. Anggota A ya. Anggota A tetapi bukan anggota B. Jadi yang hanya di A saja. Jadi kalau dituliskan ini A dikurangi A irisan B gitu ya. Yang ada di A tapi dikurangi yang ikut kedua-duanya. Kalau kelompok 2 itu atau daerah yang kedua itu adalah A irisan B. Kalau daerah 3 itu berarti B dikurangi A irisan B. Jadi yang hanya di B-nya saja. Kalau daerah 4, maaf ya, daerah 4 itu tidak lain kalau dalam lambang matematikanya komplement dari gabungannya yang ada di luarnya. Oke. Nah, ini harus dipahami terlebih dahulu ya. Nah, kalau dalam soal cerita biasanya misalkan A ini yang suka A misalkan ya. Kita misalkan yang suka A. Nah, ini kita menggunakan kata suka ya. Suka A, yang ini suka B. Suka B ya. Jenis B. Yang ini suka jenis A, ini suka jenis B. Himpunan B ini ya. Nah, sehingga makna dari kelompok 1 berarti maknanya gini. Yang hanya suka jenis A saja. Kelompok 1 itu maknanya yang hanya suka jenis A. Beda ya. Kalau suka A itu semua yang ada di anggota A ini ya. Anggota A. Tapi kalau yang hanya itu daerah 1 saja. Kalau suka A berarti daerah 1 dan daerah 2 itu namanya suka A. Kalau yang hanya suka A berarti daerah 1 saja. Mohon dibedakan ya. Kemudian kalau daerah B berarti karena suka A dan suka B berarti disebutnya suka kedua-duanya. Yang menyukai A dan juga menyukai jenis B. Kalau daerah 3 berarti yang hanya menyukai jenis B saja. Kalau daerah 4 biasanya kalau dalam soal cerita menyatakannya yang tidak suka kedua-duanya. Oke? Paham ya? Itu biar kalian memahami pas waktu penerapan di soalnya ya. Oke, bisa dipahami? Saya. Selanjutnya, mari kita bahas soal-soal UN yang berkaitan dengan himpunan ya. Soal yang pertama, diketahui A himpunan dari bilangan prima di antara 1 sampai 10. B itu himpunan dari faktor dari 30 ya. Himpunan faktor dari 30. Hasil dari A, nah ini lambang apa? Lambang gabungan ya. A gabungan B adalah, nah sebelumnya berarti kita harus membentuk himpunan A ini dalam atau menyatakan himpunan A ini dengan
mendaftar anggotanya ya. Bilangan prima di antara 1 sampai 10. Bilangan prima itu dimulai dari 2 ya. 2 itu lebih besar dari 1, berarti 2-nya termasuk 2, 3, 5, 7 ya. Oke. Kemudian kita juga akan mendaftar anggota-anggota himpunan B. Faktor dari 30, tahu? Faktor dari 30 itu apa? Faktornya? Itu bilangan-bilangan yang bisa membagi 30. Kita cari saja perkalian yang hasilnya 30, yaitu 1 kali 30, 2 kali 15, terus 3 kali 10, 5 kali 6. Sehingga faktor dari 30 itu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Oke. Nah, karena yang ditanyakan itu A gabungan B, nah A gabungan B itu anggotanya itu terdiri dari anggota A atau anggota B. Dengan kata lain, dengan bahasa mudahnya, boleh ada di A, boleh juga ada di B. Ya, jadi kita sebutkan saja yang baik yang ada di A, baik yang ada di B. Oke? Jadi A gabungan B-nya itu terdiri dari 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 30. Jadi sebutkan semuanya ya. Bisa dipahami ya, mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Soal selanjutnya, diketahui A-nya itu himpunan dari bilangan prima di antara 1 sampai 20. B itu himpunan bilangan ganjil dimulai dari 1 sampai 10. Hasil dari A, nah lambang apa ini? Irisan ya, A irisan B. Oke, sebelumnya kita daftarkan terlebih dahulu anggota-anggota dari A-nya. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ya. Dari berapa? Di antara 1 sampai 20 ini ya. Betul ya? Kemudian bilangan ganjil dimulai dari 1 sampai 10. Mulai dari 1 berarti 1 termasuk bilangan ganjil, 3, 5, 7, dan 9. Ya. Karena yang ditanyakan itu A irisan B. Nah, irisan B itu anggotanya terdiri dari anggota yang anggota A merupakan anggota dari A dan juga anggota dari B. Dengan kata lain, yang ada di kedua-duanya saja yang kita daftarkan, yaitu yang ada di kedua-duanya saja. Kita tandain saja anggota-anggota yang ada di kedua-duanya. Ada angka 3 ya. Di A ada, di B juga ada. Angka 5 di A ada, di B juga ada. Terus angka 7 nggak ada yang lain lagi ya, yang ada di kedua-duanya. Oke, berarti A irisan B itu terdiri dari anggotanya itu 3, 5, 7. Oke, bisa dipahami ya? Soal selanjutnya, dalam suatu kelas terdapat 45 siswa, 30 siswa senang pelajaran matematika, 22 siswa senang pelajaran bahasa Indonesia, dan 8 siswa tidak senang pelajaran matematika maupun bahasa Indonesia. Banyak siswa yang senang pelajaran matematika dan bahasa Indonesia adalah. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertamanya kita buatkan diagram Venn-nya terlebih dahulu ya, supaya tergambar dengan baik. Ini S-nya, ini misalkan M itu himpunan siswa yang senang pelajaran matematika, I ini yang senang pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita substitusikan atau masukkan nilai-nilai atau angka-angka yang sudah diketahuinya. Banyaknya anggota dari S, semesta ini yang sedang dibicarakan itu kan satu kelas, berarti banyak anggotanya 45 siswa. Yang senang matematika 30 siswa. 30 siswa itu yang selingkaran yang biru ini ya, sampai ke sini. Kemudian yang senang bahasa Indonesia, lingkaran yang kuning ini, batasannya yaitu 22 siswa. Kemudian 8 siswa tidak senang ya pelajaran matematika maupun bahasa Indonesia. Berarti tidak senang kedua-duanya, jadi ada di luar ya. Yang ditanyakan banyak siswa yang senang pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Berarti ini X. Oke. Nah, setelah kita ini yang